berpartisipasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Ada sejumlah penyakit tertentu apa siapa yang diserang oleh polusi udara? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Tariah Ginting. Di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video mengenai kampanye tentang pencemaran. Yang pertama teman saya ada Indah Ramadhani, terus ada Ajeng Fitria, lalu ada Faisa Anggi, dan ada Yunisa Nur Aziza. Jadi di sini kami akan membuat video kampanye mengenai pencemaran. Ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pernahkah kita berpikir udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah tempat kita berpijak semuanya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Hari ini kita hidup di tengah ancaman yang seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat nyata. Pencemaran udara terus meningkat akibat asap kendaraan dan aktivitas industri. Air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini banyak tercemar oleh limbah dan banyak sampah. Sementara itu, tanah yang kita andalkan untuk kehidupan perlahan rusak akibat dari bahan kimia dan pembuangan limbah secara sembarangan. Masalah ini bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga tentang kesehatan, masa depan, dan keberlangsungan hidup kita semuanya. Setiap hari tanpa kita sadari, kita turut berkontribusi akibat dari pencemaran ini. Dari penggunaan plastik sekali pakai, dan lalu kebiasaan membuang sampah sembarangan, hingga ketergantungan pada kendaraan bermotor. Hal-hal kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi dampak besar bagi bumi. Namun, harapan itu masih ada. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai solusi-solusi dan penyebab dari dampak itu sendiri. Bye-bye! Pencemaran udara masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang serius dan membutuhkan perhatian bersama. Polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah telah memberikan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berbagai penyakit pernapasan seperti ispa dan asma menjadi ancaman nyata akibat kualitas udara yang semakin menurun. Melalui kampanye pencemaran udara, masyarakat diajak untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kualitas udara. Upaya sederhana seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak membakar sampah sembarangan, serta melakukan penghijauan dengan menanam pohon dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Selain itu, penanganan pencemaran udara juga memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Dalam jangka pendek, masyarakat disarankan untuk menggunakan masker saat kualitas udara memburuk, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sedangkan untuk jangka panjang, diperlukan upaya pencegahan seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan pengurangan emisi dari transportasi dan industri. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini melalui penerapan regulasi yang ketat terhadap emisi serta pengawasan terhadap aktivitas industri. Inovasi teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan juga menjadi kunci dalam menekan tingkat pencemaran udara. Dengan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan sektor industri, diharapkan kualitas udara dapat terus membaik. Karena udara bersih bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak bagi setiap manusia. Air adalah sumber kehidupan. Setiap hari kita menggunakannya untuk minum, masak, mandi, dan membersihkan diri. Namun, pernahkah kita berpikir dari mana air itu berasal dan bagaimana kondisinya sekarang? Saat ini banyak sungai, danau, dan laut kita tercemar. Sampah plastik dibuang sembarangan, limbah rumah tangga dan industri mengalir tanpa pengolahan. Akibatnya, air yang dulu jernih kini keruh dan berbau. Ikan-ikan mati, ekosistem rusak, dan bukan hanya itu, pencemaran air juga bisa menyebabkan banjir. Sampah yang menumpuk di sungai menyumbat aliran air. Ketika hujan turun deras, air tidak bisa mengalir dengan lancar. Sungai meluap dan terjadilah banjir. Rumah terendam, aktivitas terganggu, kerugian terjadi di mana-mana. Ironisnya, semua itu seringkali berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan, yaitu membuang sampah sembarangan. Selain merusak lingkungan, air tercemar juga mengancam kesehatan kita. Dapat menyebabkan penyakit seperti diare, keracunan, hingga gangguan kulit. Ini bukan hanya masalah lingkungan,
ini adalah masalah kita semua. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari hal kecil. Jangan membuang sampah ke sungai, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, gunakan bahan ramah lingkungan, dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, setiap tindakan kita hari ini akan menentukan masa depan bumi kita. Mari bersama lindungi air kita, cegah pencemaran air, dan cegah banjir. Tanah adalah tempat kita berpijak. Dari tanah, kita menanam makanan. Dari tanah, kehidupan bermula. Namun hari ini, tanah kita sedang tidak baik-baik saja. Sampah plastik dibuang sembarangan. Limbah rumah tangga ditimbun tanpa pengolahan. Bahan kimia dari pertanian meresap ke dalam tanah. Perlahan, tanah menjadi tercemar. Akibatnya, tanah kehilangan kesuburannya. Tanaman sulit tumbuh, hasil panen menurun. Lebih berbahaya lagi, zat beracun dari tanah bisa meresap ke air tanah. Dan akhirnya kita konsumsi setiap hari. Ini bukan hanya masalah lingkungan, ini adalah ancaman bagi kesehatan kita. Dan dampaknya tidak berhenti di situ. Tanah yang rusak tidak mampu menyerap air dengan baik. Saat hujan turun, air mengalir di permukaan dan meningkatkan risiko banjir. Lingkungan menjadi tidak seimbang, alam kehilangan kemampuannya untuk melindungi kita. Ironisnya, semua ini sering berawal dari kebiasaan kecil kita, membuang sampah sembarangan, menggunakan bahan kimia berlebihan, tidak peduli terhadap limbah yang kita hasilkan. Tapi, kita masih bisa berubah, mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, gunakan bahan ramah lingkungan, dan kelola limbah dengan bijak. Karena setiap tindakan kecil memiliki dampak besar. Ingat, tanah bukan tempat sampah. Tanah adalah sumber kehidupan. Mari bersama jaga tanah kita untuk hari ini dan masa depan. Jaga tanah, jaga kehidupan. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa pencemaran air, tanah, dan udara bukanlah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Justru solusi dari permasalahan ini dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk mengurangi pencemaran udara, kita bisa memulai dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Selain itu, menjaga lingkungan dengan menanam pohon juga dapat membantu memperbaiki kualitas udara yang kita hirup sehari-hari. Dalam mengatasi pencemaran air, penting bagi kita untuk tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, danau maupun laut. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta mendukung pengolahan limbah yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sementara itu, untuk mencegah pencemaran tanah, kita perlu lebih bijak dalam mengolah sampah, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, serta mendaur ulang limbah dapat membantu menjaga kesuburan tanah dan keseimbangan lingkungan. Tetapi upaya tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan oleh individu. Peran pemerintah dan industri juga sangat dibutuhkan melalui kebijakan yang tegas, pengawasan terhadap limbah, serta penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang paling penting adalah mari kita mulai membangun kesadaran, karena perubahan besar selalu berawal dari kepedulian kecil, dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kita bersama. Karena jika bukan kita yang menjaga bumi ini, lalu siapa? Dan jika bukan sekarang, kita mulai kapan lagi? Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ageng selaku dosen mata kuliah pengetahuan lingkungan yang telah memberikan tugas ini. Melalui tugas ini, kami tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dari pencemaran air, tanah, dan udara.
Tugas ini memberikan kami kesempatan untuk lebih peduli, berpikir kritis, serta menyadari bahwa peran kecil yang kami lakukan dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.